saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 16 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih, balik lagi dengan channel Anak Yesus. Dan kali ini channel ini akan membagikan khotbah dari Ibu Evangelis Cipto yang bertema tahun ini adalah tahun penggenapan. Dan mungkin tidak panjang lebar atau basa-basi, langsung saja ke khotbahnya. Mari kita simak videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Saudara, saya sangat kangen sama saudara. Ya, sudah cukup lama saya tidak ada di tempat ini. Jadi saya terima kasih untuk saya boleh ada kembali di tempat ini. Dan saya tadi protes saudara sama yang membuat jadwal. Tolong ya kalau buat jadwal jangan mepet-mepet ya. Kalau bisa setahun di muka. Kenapa? Karena saya sudah diminta 3 kali sama Pak BJ dan selalu menolak. Karena jadwalnya nggak pas saudara ya. Jadi tolong saya sangat menyintai tempat ini. Saya suka ada di tempat ini. Buat saya ini sudah keluarga. Tapi tolong kalau buat jadwal agak jauh-jauh hari saudara. Karena harusnya pagi hari ini aja hampir batal lagi ya Pak. Hampir karena sekretaris saya tidak dapat konfirmasi sehingga dia kasih ke tempat lain. Sekali lagi maafkan saya. Dan saya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Biar yang ajaib, yang dahsyat Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Oke, kita akan mulai. Saudara, suka tidak suka, tahun ini adalah tahun kegoncangan saudara. Saudara, akan ada sangat banyak kegoncangan, jasmani, rohani, politik, ekonomi. Tetapi buat anak Tuhan, ini tidak boleh jadi tahun kegoncangan yang merugikan, tetapi harus jadi tahun kegoncangan yang menggenapkan rencana Tuhan. Saudara, mari kita buka ayatnya di dalam Hagai 2 ayat 7 sampai 8 ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sekali lagi sedikit waktu aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Jadi yang menggoncangkan Tuhan. Gak bisa ditengking kegoncangannya saudara ya. Saudara, laut dan darat, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Saudara tahu tahun ini yang pemilu saudara 50 negara lebih. Jadi kita pasti mengalami banyak hal. Saudara, ada banyak negara, kurang lebih sudah 30 negara mengatakan dirinya diancam bangkrut. Saudara, negara loh yang bangkrut. Saudara, sudah lebih dari 100 bank mengatakan bahwa dirinya diancam saudara krisis. Dan karena itu kita harus tahu ada kegoncangan. Tetapi sekali lagi harus jadi tahun kegenapan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Saudara, yang pertama reaksi kita. Itu yang menentukan apakah ini tahun kegoncangan itu merugikan atau justru menguntungkan. Apakah ini menjadi ketakutan atau justru kita bersorak-sorai karena barang yang indah-indah masuk. Saudara, dalam hidup saya mengalami 3 kali kegoncangan besar. Dan saya bersyukur semuanya membawa kemenangan. Saudara, yang pertama kegoncangan adalah resesi. Saudara, tahun-tahun sekitar 98. Kalau saudara ingat, dolar dari 3.000 menjadi 20.000. Siapa yang masih mengalami?
Yang tua-tua ngalamin, yang muda-muda enggak ya. Saudara, hari itu saudara kegoncangannya, aduh kalau saudara tahu, lebih dari 50% pengusaha bangkrut seketika. Dilibas dengan utang dan mereka tidak bisa bangkit lagi. Tetapi ada 25% pengusaha yang mendengarkan Tuhan, saudara justru naik kaya raya. Saya punya seorang teman, dia punya kontraktor. Hari itu saudara, dia hutang sama dolar. Dan Tuhan bilang apa? Lepaskan. Jangan sampai hutang dolar. Saudara, dia lepaskan, dia jual. Saudara, dia jual usaha kontraktornya. Saudara, berapa M saudara, dan kemudian dia beli dolar. Dan sisanya sedikit, dia buat jelas buat dia melunasi utang. Sisanya dia pakai buat bikin apa? Pabrik plastik. Hari itu saudara, dari kontraktor jadi pabrik plastik tuh gak masuk akal. Dan orang berkata plastik itu untuk orang miskin. Hari itu saudara ya. Saudara, dan kita tahu apa yang terjadi. Bam! Tiba-tiba dolar menjadi saudara 20.000, dia kaya raya. Karena dia kurang lebih 4M. Sisa dari penjualan itu dibelikan dolar. Dan saudara hitung sendiri. Dari 3.000 jadi 20.000, hitung sendiri. Kemudian pabrik plastiknya bam. Semua orang beralih. Stop sama sekali yang namanya pembangunan. Tapi orang kaya pun pakai plastik, udah gak malu-malu. Semuanya ganti plastik. Barang mahal semua dijual. Orang gak bisa beli barang-barang yang porselen, yang bagus, semua ganti plastik. Dan dalam seketika kekayaannya naik 20 kali lipat. Kenapa? Mengikuti Tuhan. Dia dengar Tuhan. Dia melekat dan dia mengikuti. Saudara, hari itu saya sedang mengalami saudara, di mana tempat saya itu berubah menjadi tempat kumuh. Orang-orang sangat banyak datang lewat di depan rumah saya minta makanan. Di hari itu pejabat-pejabat, orang-orang kaya di Bekasi tempat saya mendadak bangkrut. Dan di hari itulah saya kumpulkan mereka, saya muridkan, bahkan saya memberi makan orang-orang jalanan. Dan itulah cikal bakal Mahanaim. Hari itu saya punya pelayanan meledak. Saudara, dalam 1 tahun saya punya jiwa-jiwa yang digembalakan 10.000. Justru di saat yang paling apa? Mengerikan. Di saat kegoncangan. Kalau kita punya reaksi yang benar, ini tahun akan menjadi tahun kemuliaan buat setiap saudara. Akan menjadi tahun terobosan. Akan menjadi tahun di mana kita melihat dan kita berjalan dengan keajaiban. Kemudian kegoncangan yang lebih dahsyat lagi COVID. Bapak Ibu tahu. Tapi hari itu kami memenangkan jiwa saudara mencapai jutaan. Saudara, justru di saat apa? Pandemik. Di saat pandemiklah saya dan tim mengalami yang namanya pamer kesembuhan dan keilahian. Saudara, total ini tertulis satu demi satu ya. 25.000 orang yang kena COVID. Dalam keadaan dari yang biasa sampai yang saudara nafas tinggal saudara ya. Hitungan. Sudah begitu. Ada yang sudah tidak bisa terdeteksi. Namanya denyut jantung. Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan. Total tercatat 23.000. Sekali lagi 23.000 mujizat saudara dalam 2 tahun. Justru di saat apa? Kegoncangan. Kami belum pernah melihat kebangkitan orang mati sebelumnya, sebelum COVID. Tapi pada waktu COVID kami melihat kebangkitan orang mati lebih dari 5 kali. Saudara, mereka yang sudah benar-benar mati sudah di depan kami. Bangkit saudara. Tidak ada nafas, bangkit.
Dan sekali lagi kegoncangan itu tidak boleh merugikan kita. Tapi kegoncangan harus membuat anak-anak Tuhan berjalan dalam sign and wonder. Anak-anak Tuhan harus berjalan dalam kepekaan. Anak-anak Tuhan harus berjalan dalam ketepatan. Saudara, maka kita akan melihat kemenangan, lawatan sukacita, pembelaan Tuhan, dan semua yang supranatural. Saya berdoa kita menangkap ini. Saudara berkata, Bu, terus apa bagian saya dari hari ini? Mari bergaul intim dengan Tuhan. Sangat intim. Sampai saudara tepat mendengar yang Tuhan mau. Karena banyak anak-anak Tuhan berharap dengan hamba Tuhan. Kalau saudara ingat hari kerusuhan, telepon saya itu gak ada jeda berhenti, saudara. Saudara, baru ditaruh kering. Saudara, itu masih zaman telepon ya, belum HP. Wah, itu kalau ada HP saya gak tahu deh kayak apa. Hari itu saudara ditaruh kering. Dan semua pertanyaan begini, apa yang saya harus buat? Apa saya harus pergi atau tinggal? Perusuh masuk tempat saya atau tidak? Kemudian mereka berkata, Bu, anak saya aman atau tidak? Ya mana aku tahu. Ini udah zaman begini, udah masing-masing lah. Saudara mengerti maksud saya? Ya. Tapi ya saya tidak mungkinlah jawab begitu ya. Mereka nangis. Jadi ujungnya saya ajak doa satu-satu. Tapi saya berharap jangan sampai tunggu momen begitu. Baru kita ini melatih kepekaan. Sudah terlambat, saudara. Latihlah kepekaan dari sekarang. Di saat kegoncangan, saudara akan muncul lebih dari pemenang. Hari itu saya mengalami hal-hal yang supranatural sekali. Ini salah satu yang paling dahsyat ya. Di depan mata adalah hari itu saya masuk ke satu tempat, saudara, 400 meter di depan mobil itu dibakar. Saudara, semua disuruh buka kacanya. Dan kemudian saudara yang Cina, maaf kata, minggir, suruh turun, mobil dibakar. Dan ada banyak orang yang cukup baik dan berkata gini, putar balik, cari jalan yang lain. Cina, putar balik. Mereka teriak-teriak seperti itu. Dan saya hari itu tanya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, putar balik atau tidak? Siapa yang tahu di daerah lain lebih aman? Siapa yang tahu putar balik saudara selamat atau malah mati di tempat lain? Tidak ada yang tahu. Kalau masa itu datang, hanya saudara dengan Tuhan yang bisa menentukan. Dan hari itu saya berkata, Tuhan apa? Tuhan bilang begini, buka kaca lebar-lebar, jalan terus. Ya, walaupun muka saya ini muka campur, kan Cinanya tetap kelihatan ya. Ya, kan Cinanya tetap kelihatan, saudara. Walaupun Cina saya ini, kalau saya udah tes DNA, saudara. Dan Cina saya itu cuma 40%. Yang banyak tuh Indonesia, saudara. Tapi gak tahu kenapa kan tetap kelihatan. Saudara, Indonesia saya tuh 55%. Selebihnya ada Belanda, selebihnya ada Pakistan. Tapi saudara, Cina saya kelihatan. Tapi hari itu Tuhan bilang, buka jendela besar-besar. Dan senyum sama mereka. Saya jalan terus, bahasa roh dalam hati. Buka jendela besar-besar. Saudara, semua yang lihat saya bilang apa? Maaf bu. Maaf bu. Terus dia bilang ini, buka jalan, buka jalan. Saya dikasih jalan, saya terus duduk. Kalau saudara tanya apa yang terjadi, mana tahu saya. Saya kan gak berani tanya gini, kenapa lu minta maaf? Kenapa buka jalan? Saya mana tahu. Saya gak tahu mereka lihat muka saya kayak siapa, kan saya gak tahu. Siapa tahu dia lihatnya Putin Soeharto gitu ya. Atau dia lihatnya apalah, saya gak tahu. Tapi saya juga gak tahu kalau itu anak rumah singgah. Dan kemudian dia kenal saya. Dan dia tahu dia pernah makan di rumah saya juga gak tahu kan. Saya cuma tahu mereka semua bilang begini, maaf bu, maaf bu. Dan dia berkata, buka jalan. Hari itu, kalau saya tidak dengar Tuhan,
Di tempat lain ternyata lebih parah. Ternyata kalau saya belok ke kanan ke kiri, macet total dan diblok di mana-mana. Kegoncangan tetap akan terjadi. Tapi apakah saudara siap? Sehingga apa yang indah-indah, kemuliaan, berkat, keajaiban akan memenuhi saudara. Kita lihat ayat selanjutnya. Waktu itu suaranya mengguncang bumi. Tapi sekarang ia memberi janji. Aku akan mengguncang bukan hanya bumi melainkan langit. Dan ia akan membuang sampah dalam sejarah dan agama yang tidak memiliki dasar. Sehingga yang tinggal hanya yang tidak tergoncangkan. Saudara, banyak dari kita tidak sadar ada sampah. Saudara, ini the message. Ada sampah dalam agama loh saudara. Ada sampah dalam kehidupan kita. Bahkan di Alkitab the message mengungkapkan dengan bagus. Dalam ibadah ada banyak yang plastik dan palsu. Dan itu menjijikkan Tuhan. Bukannya menyenangkan Tuhan. The message memang pakai bahasa yang lebih kasar ya. Tapi sehari-hari dia berkata, jangan kamu pikir di ayat yang lain. Kalau kamu menyembah dan melayani itu pasti menyenangkan Tuhan. Karena beberapa sangat menjijikkan. Hari ini mari kita cek and recheck. Saya juga harus cek. Saudara, tahun lalu 23 Februari suami saya meninggal dunia. Dan saya tetap melayani. Saya tidak berhenti satu kali pun. Saya tetap mengayunkan pedang. Saya tetap berangkat kemanapun. Sekali di bulan Juli, saya KKR di Ambon. Di kota kecil. Dan saudara itu 5.000 orang. Wah, nyanyi Ambon Manise itu memang ajaib saudara. Sejujurnya saya di Jakarta tidak pernah menemukan itu. Di mana jemaat nyanyi lebih keras dan lebih keren daripada yang di panggung. Sampai musik dan yang di panggung ini gak kedengeran apa-apa. Saudara, jemaat itu nyanyi pecah suara. Wah, pokoknya Ambon memang the best. Menurut saya, saudara, mereka lahir sudah jago nyanyi. Menurut saya loh ya. Karena suaranya tuh, aduh saudara, itu benar-benar kayak orkestra. Saat 5.000 orang Ambon nyanyi. Dan dia nyanyi Yesus malole, malole. Saudara, wah manise. Wah, keren banget saudara, keren banget pokoknya. Saudara, di tengah keren seperti itu saya berlutut. Saya gak kuat dengan atmosfer keindahan hadirat Tuhan. Saya berlutut. Pada waktu saya berlutut, Tuhan ngomong begini. Nak, aku suka pelayananmu. Aku suka engkau tetap mengayunkan pedang sekalipun hatimu berdarah. Tapi tahukah engkau, ucapan cintamu, pujianmu sudah tidak ada yang sungguh-sungguh terdengar keras lagi. Karena engkau mencoba mematikan semua perasaanmu. Saudara, saya cuma bisa nangis. Di tengah pujian yang sangat indah saya nangis. Saya tahu saudara. Saya akan tetap khotbah. Saya akan tetap saudara nyembah nyanyi. Tapi saya memang harus mematikan. Menurut saya ya, menurut saya harus mematikan perasaan saya. Saudara, hari itu saya pulang jam 23 di tanggal 23 Februari. Saya pulang pelayanan. Dan ketika saya buka pintu, saya dapati suami saya berdarah, kepalanya terbentur dan meninggal dunia. Kami memang tinggal sendiri
tidak ada pembantu. Sehingga anak-anak semua sudah punya rumah. Sehingga hal itu saudara terjadi. Saya juga tidak tahu seandainya ada orang di rumah apakah tertolong atau tidak. Karena menurut CCTV, kami punya CCTV ya. Kejadiannya jam 9 malam, suami saya pulang kerja ganti baju, kemudian olahraga. Dan ketika olahraga tiba-tiba saudara dia jatuh dan kepalanya kebentur. Kalau di CCTV gak sampai 1 menit. Saudara dia bergerak kemudian tidak bergerak sama sekali. Jadi saya tidak tahu seandainya ada orang di rumah, apakah pada waktu dia terbentur bisa tertolong dibawa ke rumah sakit atau tidak. Saya tidak tahulah. Yang pasti hari itu saya datang ke hadapan Tuhan. Saya begitu lihat suami saya, saudara, satu tangan memberikan pernafasan buatan, satu tangan saudara ya mengelap darah, saudara yang tergenang, saudara kemudian satu tangan lagi saudara berteriak kepada Tuhan dengan berkata Tuhan, Tuhan. Dan saat itu saya langsung melihat sebuah penglihatan. Saya tahu suami saya sudah ada di hadapan tahta Tuhan. Dan pada waktu saya panggil dia tidak noleh sama sekali. Dan kemudian Tuhan bilang begini, jangan ganggu. Ini saat yang terbaik. Itu membuat saya tidak lagi berani berdoa minta. Tidak berani minta mujizat atau kesembuhan ilahi atau membangkitkan orang mati. Karena saya dengar jelas Tuhan bilang jangan ganggu. Ini saat yang terbaik buat dia pulang. Saudara, semua berjalan dengan baik. Banyak sekali keajaiban, banyak sekali berkat. Tapi saya tidak bisa pungkiri. Setiap kali saya pulang malam, sampai hari ini saya tinggal sendiri karena anak-anak saya sudah punya rumah, ya gak mungkin kan. Begitu kejadian ini saya bilang sama anak-anak saya, tolong jual rumah, balik ke rumah mama. Kan gak mungkin juga saudara ya. Semua sudah punya rumah masing-masing. Saudara, dan pekerjaan anak saya di Tangerang dan di Banten. Kan gak mungkin suruh pindah Bekasi. Saudara, dan hari itu saya tahu biar bagaimana ini waktunya saya dengan Tuhan. Tapi setiap kali saya malam pulang jam 11 atau 12. Karena sering kali kayak tadi malam saya baru pulang dari Bandung pelayanan sampai ke rumah jam 11. Saya mau buka rumah itu, ya saudara pasti tahulah. Tiba-tiba perasaan itu bisa gini, nyet saudara. Antara sakit, itu bayangan muncul lagi. Bahkan sampai hari ini saudara. Bahkan sampai tadi malam. Saudara ya begitu mendekati rumah. Bahkan supir saya bilang, jam 11 lagi ya bu nyampe rumah. Karena supir saya sama-sama trauma. Saudara, supir saya itu sampai tidak masuk selama seminggu. Dan dia ngomong begini, ya supir pembantu itu semua dekat sekali. Kami itu kayak keluarga. Pembantu saya nangis lebih banyak daripada saya. Saudara, sampai anak-anak pembantu nangis lebih banyak daripada saya. Saudara, dan supir saya seminggu gak bisa bangun dari tempat tidur. Dia cuma bilang gini, bu maaf ya, saya gak bisa pulang bu, saya gak bisa datang. Saya gak bisa lihat rumah karena saya terbayang bapak. Saudara, suami saya dari Semarang. Pada waktu kami pelayanan ke Semarang, supir saya bilang gini, bu please jangan kasih saya makanan kesukaan bapak. Saya sampai ngomong gini, mau gimana Steve? Nama supir saya Steve kan. Semua makanan di Semarang kesukaan bapak, lu mau makan apa? Saya bilang. Ya. Karena dia bilang gini, jangan kasih saya semua makanan kesukaan bapak. Ya, suami saya suka lumpia, nasi goreng babat, nasi ayam saudara. Dan semua makanan Semarang adalah kesukaan suami saya. Sudah dia bilang, ya udah bu beliin saya bakso aja bu. Karena lihat nasi ayam keingat bapak, lihat lumpia keingat bapak. Saya bilang, aduh kenapa sih kamu lebih melankolis dari saya? Saya bilang. Dia ketawa-ketawa saudara. Tapi itulah keadaannya. Jadi tadi malam aja supir saya bilang ini, bu jam 11, iya udah mau apa? Saya bilang, kita akan tetap
datang jam 11 malam dan kita akan tetap buka pintu ya, dan pasti kita masih ingat kejadian itu. Tapi saudara, itu yang membuat saya kemudian membekukan hati saya. Setiap kali perasaan itu muncul, saudara, saya mulai bekukan hati saya. Dan ternyata tidak cuma kalau saya pulang, itu melebar kemanapun. Sehingga saya melayani, saya nyanyi dengan hati yang beku, tanpa perasaan. Semua tidak berubah, berkat Tuhan tetap. Saya tetap memimpin, saya tetap khotbah, saya tetap angkat tangan. Tapi cuma Tuhan yang tahu bahwa saya tidak ada perasaan sama sekali. Flat. Tapi hari itu saya nangis dan saya bilang, Tuhan, ini istilah saya sama Tuhan ya, saya gak mau jadi bunga plastik. Saya harus kembali jadi bunga hidup di hadapan-Mu. Dan Tuhan bilang, kenapa kau tidak bawa sakitmu jadi korban syukur? Jangan takut untuk merasa sakit, tapi naikkan itu sebagai korban syukur. Ini salah satu sampah. Kelihatannya oke, saudara. Tapi Tuhan gak suka ketika kita nyanyi flat. Gak ada emosi, walaupun tetap angkat tangan. Dan saya berdoa setiap kita bisa introspeksi dan berkata, Tuhan, ada sampah agama apa dalam hidupku? Ada sampah kehidupan apa dalam hidupku? Saudara, saya punya sampah kedua. Kalau ini sudah lama, saudara. Sudah saya bereskan lama, saudara ya. Tapi ini sampah kehidupan. Pada waktu kecil saya pernah melihat ayah saya berzina. Ayah saya jatuh. Saudara, dan sejak itu saya itu kalau lihat lelaki, loh saya ini menyintai ayah saya loh. Saya menghormati ayah saya. Tapi kalau saya lihat laki-laki dan berbuat kesalahan, saya mengumpat dalam hati. Nanti kalau saya lihat laki ganti pacar, ya saya akan bilang gini, dasar anjing. Maksudnya anjing itu sama siapa aja dijilat, sama siapa aja baik-baik gitu ya. Nanti kalau misalnya saya lihat laki gak bisa mengerjakan baik-baik, saudara, saya akan bilang dasar gak pernah dewasa. Saudara, di dalam ini terus keluar umpatan. Walaupun di luar saya tetap senyum, gak ada kata-kata umpatan. Hanya dengan orang-orang yang paling dekat sama saya, ring satu saya, mereka tahu bahwa saya sangat sering mengumpat laki-laki. Ya dengan kata-kata, bukan bilang yang lain tapi bilangnya begitu ya. Laki mah gampang dibodohin. Laki mah biasa jatuh dalam perzinahan. Itu kata-kata yang dulu sering sekali saya keluarkan. Saudara, dan Tuhan juga berkata, hari itu anak saya masih kecil-kecil. Masih 3 tahun dan 4 tahun. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, anakmu laki, apakah akan kau kutuki setiap hari dengan umpatan yang ada di hatimu? Jangan sampai itu jadi iman. Dan iman pasti jadi kenyataan. Saudara bisa mengerti? Seringkali kekhawatiran kita itu bisa jadi iman. Misalnya ya, nanti gimana ya kalau saya miskin? Pelayanan gimana ya kalau tidak ada masa depan? Loh, itu khawatir kalau saudara ucapkan terus lama-lama jadi iman. Dan ujungnya itu pasti menjadi kenyataan. Karena ayatnya berkata, iman pasti jadi. Karena itu Alkitab juga berkata yang kamu takuti itu akan menjadi kenyataan. Why? Karena yang kita takutkan itu bisa jadi iman.
dan itu bisa menjadi kenyataan. Saudara, dan hari itu Tuhan bilang stop, supaya umpatanmu tidak jadi iman dan iman akan jadi kenyataan. Saya bersyukur saya bereskan dengan Tuhan dan saya mulai memperkatakan yang positif. Saya mulai berkata, pria adalah imam dan raja. Pria punya kekuatan fokus. Pria punya kekuatan menerobos. Dan saya bersyukur hari ini anak-anak saya jadi seperti iman saya, bukan sampah saya. Saya berdoa setiap kita melihat hal yang berbeda. Dan mulai singkirkan semua sampah. Supaya kita punya dasar yang baru. Berkat yang baru. Kerajaan yang baru. Yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua yang berdasarkan firman. Alkitab berkata yang sedap, yang manis, yang enak didengar. Pada waktu ini menjadi iman, maka itu akan menjadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita lihat yang ketiga. Saya mau berkata perubahan akan terjadi tahun ini. Kita Februari akan ada pemilihan untuk presiden. September akan ada pilkada. Suka tidak suka akan terjadi perubahan. Suka tidak suka. Tahukah saudara bahwa tahun ini ada banyak peraturan baru yang akan dirilis dan kita harus berdoa. Mulai dari WHO sampai saudara hal-hal yang kecil seperti peraturan daerah. Perubahan pasti terjadi. Tapi saya berdoa perubahan akan menjadi pemulihan. Amin. Perubahan tidak membawa hal yang negatif, tetapi membawa pemulihan. Mari kita baca ayatnya. Tuhan mengutus aku memberitakan ini tahun anugerah, tahun perkenanan. Amin. Colek kiri kanan, tahun anugerah, tahun perkenanan. Dan dikatakan merayakan pembalasan Allah kita terhadap musuh. Tuhan menghibur semua yang berkabung. Nah, ini perubahannya. Maka perhiasan kepala saudara ganti abu. Amin. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Supaya mereka menyebut pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, mendirikan kembali yang sejak dahulu menjadi sunyi, dan memperbaharui kota yang runtuh. Mulai pelan-pelan, walaupun waktu, tapi coba kita buat pelan-pelan. Saudara, ayatnya berkata ganti-ganti. Yang namanya abu. Abu itu semua yang sia-sia, yang habis terbakar. Kalau kita punya arang atau malam api unggun, sisanya besok pagi abu, betul? Dan dikatakan ganti dengan perhiasan kepala. Mungkin hari-hari ini kita banyak melakukan abu. Salah satunya nonton drama Korea kebanyakan. Kemudian lihat TikTok bisa sejam. Abu, gosip. Ganti nih. Saya tadi barusan bahas. Aduh, saya bilang saya ini mau perang sama yang namanya HP dan gelombang. Cucu saya itu baru 2 tahun dan 3 tahun. Tetapi saudara sudah mulai terkena saudara yang namanya HP dan semua yang ada di YouTube. Nah, cucu saya yang besar perempuan itu memang tidak suka makan. Tetapi dulu kami masih bisa ngasih dia ayam Kentucky ya. Ayam sama nasi itu suka banget. McDonald. Jadi kalau lihat McD dia langsung dari umur 1,5 tahun sudah bisa nunjuk. Dan makan di situ bagus saudara. Oke. Tiba-tiba dia nonton Diana Roma dan sebagainya itu di YouTube. Dan ngomongnya gini, dikasih
makanan, ayam goreng, kemudian kentang, kemudian saudara Coca-Cola, dia ngomongnya gini, tidak sehat dan tidak boleh dimakan. Yang sehat adalah wortel, saudara, buah, sayur. Maksudnya baik. Saudara mau tahu sekarang saya susah sekali. Setiap dikasih kentang dia ngomong apa? Tidak sehat. Saya kasih nasi sama ayam, saudara, cucu saya tuh wah cantik, kurus banget saudara, tulang do re mi sol. Ya. Saya kasih nasi sama ayam, dia ngomong apa? Tidak sehat, bikin gendut kayak oma. Kenalah saya. Saudara, dan dia bilang yang sehat cuma pisang dan buah. Ya itu sih enggak masalah lah ya. Itu saudara, tapi ini pengaruh dari sosial media. Sangat masuk semua. Dan seringkali tanpa sadar, saudara, kita mengganti Alkitab. Anak-anak kita yang dulu mungkin bacaannya Daud, Goliat, Nabi Nuh, sekarang sudah beda semua. Cucu kita dan mungkin kita juga kena. Tapi Alkitab berkata berubah. Ganti semua yang abu dengan hiasan kepala. Ganti semua jam yang sia-sia kita pakai buat gosip. Dengan mulai menyembah Tuhan. Dan ini keputusan harus kita ambil. Karena tahun ini adalah tahun perubahan yang membawa kepada pemulihan. Saudara, yang kedua dikatakan pujian. Ganti semangat yang pudar. Mari yang sudah tidak punya semangat. Mari yang khawatir nyembah nyanyi. Saya sering kali bersaksi kan. Saya tuh bangga dengan ibu saya. Setiap kali tidak ada uang, dia akan nyanyi El Shaddai, El Shaddai. Terus dia nyanyi, burung di udara diberi makan. Ya, jangan kamu khawatir. Saudara, sampai saya itu ketawa. Saya tahu begitu saya bangun tidur, saya nyanyi El Shaddai. Wah, nggak ada uang ini. Dan saya ini sering bilang begini sama mama saya, waktu itu saya masih kecil ya, masih 5 tahunan. Saya bilang begini, Ma, gak ada uang kan? Terus kita makan apa? Dia akan nyanyi gini, nyanyi. Saya bilang, Ma, udah lapar suruh nyanyi. Tambah lapar. Dan ibu saya akan jawab gini, lu gak nyanyi keras-keras, mama gak kasih makan. Dan saya ketawa, karena mama saya ngomong begitu tidak dengan marah tapi dengan ketawa. Awas ya. Nggak nyanyi keras-keras, mama nggak bisa dengar suaramu, nggak mama kasih makan. Maka akibatnya saya dan adik-adik saya akan nyanyi teriak-teriak. El Shaddai, El Shaddai, itu nyanyi kepaksa saudara. Kalau nggak nyanyi nggak dikasih makan. Tapi saya mau bersaksi sama saudara. Setiap kali kami nyanyi, Tuhan kasihan dan selalu makanan datang. Itulah awal iman yang saya lihat sangat real. Dan itu saya terapkan ke anak-anak saya terapkan ke anak-anak Rumah Shalom, itu tempat panti asuhan, dan juga ternyata jadi. Setiap kali Rumah Shalom kami ada 400 anak, dan mereka bilang, saya dipanggil Oma ya, Oma, gak ada beras. Saya bilang nyanyi, nyembah Tuhan, sampai beras datang. Saudara, dan benar, setiap kali nyanyi, pasti beras datang. Kalau mereka bilang begini, Oma, udah lama gak makan Kentucky. Ini anak Rumah Shalom suka juga Kentucky, saudara ya. Dikasih ayam goreng biasa katanya, enggak, lebih enak Kentucky katanya. Saya bilang, nyanyi. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat Kentucky. Kalau perlu lagu dikubah. Ya, saudara. Dan ujungnya apa? Mereka selalu dapat. Karena itu ayatnya berkata, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Oke, karena waktu sudah habis saya mau kita cepat. Saudara, tahun ini akan ada banyak serbuan janji. Why? Next. Karena pasti kampanye semua serbuan janji, betul? Tapi Tuhan bilang begini, stop. Bukan waktunya serbuan janji. Waktunya serbuan manifestasi. Saya berdoa iman kita juga menunjukkan manifestasi.
Mari berbuah. Mari berjalan dalam sign and wonder. Mari pergi masuk keluar rumah sakit mendoakan orang. Mari bawa orang-orang tua dan layani mereka. Sampai orang melihat manifestasi dalam hidup kita. Tuhan siap menggenapi. Tapi kita harus move. Kalau kita tidak move, maka Tuhan juga tidak bisa bergerak. Seringkali banyak orang yang berkata, saya menunggu Tuhan. Padahal Tuhan menunggu kita. Yang terakhir, tsunami gempa. Kita tahu di awal 1 Januari. Jepang dilanda gempa 7,4 skala Richter. Dan ini adalah gempa yang melanda seluruh Jepang. Kalau dulu cuma perbagian, next PPT-nya. Sekarang semuanya. Tetapi sekali lagi, biarlah kita mengganti tsunami gempa menjadi tsunami lawatan. Tapi ayatnya berkata, sebab mereka semua akan mengenal Tuhan. Yang tumpul, yang cerdas, yang pintar, yang lambat. Aku akan menghapus dosa mereka. Aku akan melupakan bahwa mereka pernah berbuat dosa. Aku Tuhan telah berbicara. Artinya apa? Dia membuka kesempatan lebar-lebar untuk setiap kita dekat, intim, dan mengenal Tuhan. Tapi apakah kita mau? Itu pilihan kita. Saya seringkali bilang buat semua anak buah saya, siapa aja yang mau dengar, kenal, saya didik. Boleh daftar. Tapi saudara, yang daftar itu tidak banyak. Kenapa? Yang lain lebih takut. Karena begitu dekat sama saya, pasti saya omelin, pasti saya kasih tugas, pasti saya perintah ini dan itu saya paksa. Dan mereka lebih baik menghindar. Supaya aman hidupnya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Seringkali Tuhan berkata, datang. Mendekat. Tapi kita menghindar. Kita bilang, Tuhan biarkan aku memilih hidupku, caraku, mauku, pacarku, pekerjaanku. Dan tahun ini Tuhan buka kesempatan. Maukah kita mengenal Tuhan? Pada waktu kita mengenal Tuhan, maka kita akan melihat tsunami gempa berubah menjadi tsunami lawatan. Karena setiap kita jadi pembawa lawatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami tahu Engkau sedang memanggil setiap kami. Engkau sedang membawa kami dalam perubahan. Engkau sedang membersihkan setiap sampah dalam hidup kami. Mari Bapa berurusan dengan kami. Biar kami melewati tahun ini tidak menjadi gentar, khawatir, dan bimbang. Tapi kami lebih dari pemenang. Kami mengenal Engkau. Kami berjalan dalam ketepatan. Sehingga kami melihat penggenapan. Melihat pemulihan. Melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44.
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.